Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia yang paling beruntung adalah manusia yang selalu mengintrospeksi, mengoreksi, teliti terhadap diri sendiri. Dalam bahasa ilmiah namanya muhasabah. Hitunglah amalmu sebelum kamu dihitung oleh Allah. Timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang oleh Allah. Itulah orang yang betul-betul menjalankan akidah dan amal. Tapi kalau itu tidak mengenal terhadap dirinya, tidak menghitung amalnya, tidak menghitung ibadatnya, tidak menghitung ini semua yang ada pada dirinya, maka luput. Dia akan munafik dalam akidah. Apa munafik dalam akidah? Menonjolkan satu amal ibadahnya kepada orang lain. Itu kemunafikan akidah. Agar manusia menganggap dia lebih unggul dari yang lain. Itu kemunafikan akidah. Kemunafikan amal bentuk berlomba-lomba untuk tampil menjadi orang nomor satu. Itu munafiknya amal. Agar orang memandang dia adalah orang yang betul-betul mampu. Atau ada orang yang menganggap dia bahwa dia itu orang-orang yang bisa mendapatkan sesuatu yang dia sendiri mendustakan dirinya sendiri. Belum mendustakan Allah, dia sudah mendustakan amal pada dirinya. Yang tidak dimiliki sama sekali sifat rendah hati, sifat tawadhu, sifat kebersamaan. Karena sifat egonya sudah menguasai pada dirinya, menganggap dia itu baik, menganggap semua itu akan memandang dia baik, menganggap dia semua itu apa yang dilakukan baik. Padahal kamu akan tahu ketika semua amalmu tidak dibalas sama sekali oleh Allah Ta'ala, karena dia termasuk golongan pendusta, maka kecewalah saat dimana amal itu ditunjukkan tidak ada satu orang pun yang memperhatikannya. Karena Allah menutup kepada orang ini untuk tidak dipandang baik oleh malaikat, oleh manusia, sehingga amalnya ditunjukkan tidak ada apa-apanya kecuali kosong. Ini munafik dalam amal. Munafik dalam akidah menonjolkan sesuatu bahwa kamu paling utama, paling di depan, paling bisa, paling mampu, padahal kamu sama sekali hanya ingin menunjukkan bahwa kami adalah orang terdekat dengan Guru. Itu saja. Itu munafik akidah. Tapi ketika ditanya dengan bab, ditanya dengan hal, ditanya dengan ilmu, ditanya dengan ini, maka dia menjawab, saya tidak tahu. Munafik amal ingin menonjol, ingin tampak, ingin kelihatan.
Yang bukan bagian ikut disikat, semua disikat, semua disikat. Nafsu untuk amal. Tidak mengukur tolak ukuran. Sekali lagi, ini yang dinamakan tidak pernah menjadi orang lain. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, orang-orang demikian inilah menyembunyikan sesuatu kebohongan yang paling besar di hadapan Tuhan. Dan inilah orang yang nanti akan menjadi sekarat ketika sakaratul maut. Maka tunjukkanlah apa yang menjadi ada pada diri kita, bahwa kita itu sebenarnya adalah hamba yang kita tidak akan memiliki kemampuan apapun, ilmu apapun, amal apapun, kedudukan apapun. Kalau engkau mengetahui bahwa kamu akan menjadi orang yang tawakal, jadi orang yang rendah, dan tidak bicara dengan orang yang bodoh, tidak bicara kepada orang-orang yang tidak manfaat, tidak bicara kepada sesuatu yang tidak berguna. Kamu terlibat terus dalam hal yang demikian, maka akan masuk kelompok-kelompok golongan munafik amal. Karena ini pujian saja, agar kamu dipuji, agar kamu memiliki kebanggaan. Ketika kebanggaanmu dicopot, diambil, tidak dihargai, maka kamu kecewa. Kekecewaan itulah menunjukkan amal munafik. Bukankah amal itu untuk Allah? Bukankah amal itu untuk siapa? Untuk manusia. Selain Allah, itu sudah termasuk amal munafik. Ketika kamu dijauhi, kamu kehilangan. Pantas kamu kehilangan. Sebab apa? Memang kamu belum milik Allah. Memang kamu belum pernah memiliki Allah. Belum pernah memiliki malaikat. Belum pernah memiliki diri. Belum memiliki jati diri. Sehingga kamu mengatakan semua lepas dari tangan saya. Itu begitu. Sehingga kamu marah ketika orang tidak ada yang mendatangi. Kamu marah ketika rezekimu tidak ada. Kamu marah ketika semua orang meninggalkanmu. Kamu akan marah ketika semua menjauhimu. Padahal memang kamu sebetulnya sudah menjauhi Allah sebelumnya. Kamu hanya menampakkan amalmu untuk bisa dilihat Allah, menampakkan akidahmu supaya kamu dipandang Allah. Pada dua-duanya kamu belum terdaftar bagi orang beriman. Selama masih tertuju untuk diperhatikan manusia, untuk ingin dilihat manusia, untuk ingin supaya dipandang manusia, agar dinilai dia baik oleh manusia, pendusta,
Kebaikan itu mutlak milik Allah Ta'ala. Kebaikan itu mutlak Allah memberikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Bukan hamba yang membelakanginya atau mengingkarinya. Najan cara sehingga kamu untuk mendapatkan perhatian-perhatian, tapi saya kurang yakin perhatian Allah kepadamu, perhatian Rasulullah kepadamu, tapi pasti perhatianmu kepada orang-orang yang sama-sama hidup seperti kamu, karena kamu memang suka dalam pujian dan suka dipandang kamu orang baik, tapi marah kalau ada orang yang tidak suka kepadamu. Itu manusia. Baru kamu tahu nanti ketika kamu terbaring lemah sakit, tidak ada satu pun jamaah yang mendatangi, tidak ada yang besok kepadamu. Kamu marah sama siapa? Marah sama jamaah? Marah sama teman? Tidak. Itu amalnya. Semua akan kembali semua pada amalnya. Selama selain untuk Allah, selama itu tidak mencari ridha Allah, maka amal itu dirasakan oleh si pelaku dalam kesendirian dan penuh penyesalan. Jangan salahkan yang lain. Jangan salahkan kepada siapa dia marah. Dan jangan salahkan kenapa orang tidak melihatnya. Karena dia tidak pernah memandang perbuatan pada Allah dan Rasulnya. Kecuali di amal ingin dilihat orang dirinya. Seakan-akan dari orang yang saleh. Kalau perempuan salehah, padahal pendusta, bohong. Allah tampakkan nanti dalam kehidupan di dunia maupun akhirat sampai matinya. Walladzina kadzabu bi ayatina fa ulaika mu'adzabul jahim. Mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Sekali lagi, jangan berminyak-minyak, jangan cari muka, jangan action, jangan berlebihan, jangan memaksa, dan jangan segala ibadat itu sifatnya berat. Datanglah kepada Tuhanmu penuh dengan tawadhu, penuh dengan rendah, penuh dengan lemah, penuh dengan rasa malu, penuh dengan rasa salah, penuh dengan rasa dosa, maka itulah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Bukan datang kamu dengan angkuh, bukan datang dengan sombong, bukan datang dengan mukenamu yang mahal, bukan datang dengan sarung sama rendamu yang mahal, bukan datang dengan penampilanmu, ibadahmu dengan mahal. Memang itu dibolehkan, tapi hatimu jangan sampai sombong di hadapan Tuhan. Niscaya tidak akan berguna semua amal ibadatmu itu. Jangan sampai imanmu seperti anak panah, busur panah yang lepas dari gendewanya. Untuk apa? Penampilan tong kosong bunyinya nyaring. Kalau penuh itu air, kalau penuh nggak ada suara. Kalau black kosong itu banyak ngomongnya, tetapi tidak ada isinya sama sekali dan tidak berpengaruh apa-apa. Jawabannya tadi, beramallah ikhlas, punya
punya akidah yang betul kuat dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah, dan jangan melihat siapa-siapa. Walaupun kamu di atas gunung akan didatang oleh manusia, walaupun kamu di dalam gua akan ditemukan oleh manusia, walaupun kamu banyak sekarang kumpul dengan manusia, kau akan tahu nanti mati itu untuk siapa. Di hadapan Tuhanmu atau di hadapan siapa? Ingat ini, amalmu baik akan semerbak seperti minyak wangi. Setiap orang akan mencari sumbernya minyak wangi. Begitu pula kebusukan itu seperti mayat yang busuk. 5 hari makin busuk, pasti akan ditemukan mayat yang busuk itu. Sama-sama ditemukan, sama-sama dicari. Gak perlu kamu tampilkan sama manusia, gak perlu kamu tunjukkan sama manusia. Cukup Allah yang membalasnya itu. Sejauh mana tingkat sosialmu, sehingga Allah pun akan membalas dengan apa yang kamu keluarkan itu sesuai dengan ukuran. Nanti kalau kamu misalnya di antara sakit atau mati, tidak ada yang datang, pasti kamu mau. Kenapa? Saya punya jamaah yang banyak, ribuan ini tidak ada. Kamu tahu urusan. Allah tidak mengendaki. Man dalladhi yasfa' indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum. Siapa yang menolong mereka, siapa yang mengizinkan mereka, tutup, jauhkan dari mereka. Karena mereka sebelumnya sudah jauh dari aku dan tidak ingin mendekat aku. Dia ingin mendekat pada manusia dengan topeng-topeng munafik. Allah akan yang membongkar kartu-kartu itu ketika kamu mati. Mau berdusta mana? Mereka adalah pendusta, wa kadzabu. Dan yang didustakan ayat-ayat Allah. Mereka sudah kufur. Dan akan terkunci ketika mendoakan seseorang yang meninggal. Terkunci bagi orang mukmin, terkunci bagi orang beriman. Dilupakan oleh Allah. Karena dia pun hidup banyak melupakan Allah, maka Allah melupakan kita. Kalau dia mengingat Allah, maka seluruh yang mengingat Allah akan mengingat orang yang mengingat Allah. Orang yang tidak pernah mengingat Allah, pasti orang yang datang pun orang yang juga tidak mengingat Allah. Gampang. Coba kamu bikin pengajian, apakah semua itu datang? Enggak. Kalau perlu kasih 100.000 per orang. Apakah dia mau hadir atau tidak? Ternyata cuma sandiwara saja kamu datang ke tempat itu. Tapi hati kamu semua beda-beda. Rata-rata hati selain Allah, selain menuju Allah, selain mencari ridha Allah, selain itu datang pada Allah. Apa yang didapatkan sesuai dengan niat itu, sesuai apa yang dicita-citakan itu, sesuai dengan apa yang dikehendaki itu, silahkan itu ambil dan sampai bawa mati. Tapi kami tidak melibatkan orang-orang yang tidak mengingat Allah. Kami akan melibatkan orang-orang yang mengingat Allah, bukan orang yang tidak mengingat Allah. Kalau orang mengingat Allah, kamu tidak usah undang, kamu tidak usah bingung, mereka bingung untuk mencari kamu.
Karena Allah menggerakkan hati itu siapapun. Itu orang dulu kalau punya keyakinan. Di zaman sahabat, ketika kesusahan utang tidak bisa bayar, rumah mau disita, semuanya habis, menangis dan tawakal kepada Allah. Hanya mengadu, ya Rabb, habis ini, tolong saya. Maka datang Rasulullah SAW. Sebentar lagi pertolongan Tuhan datang dan mengantar semua kebutuhan. Menangis sedih. Rasulullah SAW datang untuk memberikan petunjuk. Karena saking cintanya dengan Rasulullah, pada ujian yang begitu kuatnya, tapi dia tidak pernah tidak meneteskan air mata ketika menyebut nama Rasulullah. Ada 2 kilo rumah itu ada orang kaya yang ahli ibadah, yang sangat ibadah, yang tidak mikir hartanya, yang tidak mikir semuanya itu. Ketika dia mikir seperti itu, datang mimpi Rasulullah SAW. Si bulan, kamu tahu orang yang 2 kilo dari sini, rumahnya ini, namanya ini, dia punya utang, dia punya ini, tolong kamu bantu dia. Keluarkan sebesar apa utangnya itu. Kalau kau ingin mendapatkan syafaatku, kau ingin mendapatkan betul-betul kecintaan kepadamu. Ketika perintah Rasulullah seperti itu, tidak pikir lama. Bungkus langsung 2 kotak mobilnya ke onta waktu itu, langsung dikirim. Terkejut. Jadi orang yang dibantu tadi enggak heran. Ini pertolongan datang ini, semua beres, semua utangmu semua, rumahmu beres, semua sudah lebih. Alhamdulillah. Sama sekali enggak kaget saudara. Terkejut atau bangga dengan apa itu? Dia bangga karena memandang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bangga kemurahan Allah, bukan kemurahan tangan manusia, bukan kemurahan apa yang ada di manusia. Itu. Maka ditanya, kenapa kok seakan-akan biasa-biasa saja mendapatkan pertolongan ini? Aku menangis karena Allah, aku menangis karena Rasulullah, bukan nangis karena utang saya, bukan nangis karena kemiskinan saya, bukan nangis karena kefakiran saya, tapi saya nangis karena dosa-dosa saya. Sehingga Allah menghukum aku demikian, sehingga semua segala sektor dimatikan oleh Allah Ta'ala karena dosa-dosa kami. Maka aku bersyukur ketika Rasulullah SAW datang menjumpai dalam mimpi itu. Dan saya sudah diberitahu oleh Rasulullah bahwa kamu akan menolong saya. Apa yang heran saudara? Bagaimana tentang engkau sendiri? Aku juga begitu. Datang Rasulullah untuk memberi nasihat kepadaku untuk membantu kamu. Rob, kita sama-sama saudara. Saudara yang sama-sama menemui Rasulullah SAW. Bukan menemui tegak-tegak itu semuanya. Kenapa mengadu betul sama Rasulullah SAW? Asal betul minta kepada Allah dan Rasulnya, niscaya tidak akan ditolak segala hal apa yang menjadi kesulitan kamu. Perbendaharanya Allah itu Rasulullah. Perbendaharanya gudang-gudangnya semua kehidupan ini Rasulullah. Apalagi yang kau pikirkan?
Jadi kamu lari dari Rasulullah, kamu selalu mengikuti hawa nafsumu. Begitu diajak maulid kamu lari, diajak maulid kamu tidak datang, diajak maulid kamu tidak pernah hadir. Alasanmu macam-macam. Kau mengatakan cinta Rasulullah, tapi kau tidak mendatangi maulid, kau tidak hadir di maulid. Kebohongan yang paling besar kepada umat yang mengaku cinta Rasulullah SAW. Amal apa lagi yang kamu harapkan? Amal apa lagi yang kau dapatkan? Maka tidak ada ampun lagi ketika kamu sakit, ketika kamu mati. Tidak ada rahmat dalam kematianmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.